Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita tujukan kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bertemu kembali dalam kajian Sahih Al-Bukhari. Masih melanjutkan yang minggu lalu kita bertauhid, bab qaulillah tabaraka wa ta'ala, bab tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ud'ullaha Abidul Rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Maka serulah oleh kalian Allah, panggillah nama Allah, berdoalah dengan nama Allah. Awidku, atau berdoalah kalian dengan nama Ar-Rahman. Jadi kita boleh menyebut Allah, boleh menyebut Ar-Rahman. Ayyama tad'u, apapun yang engkau sebut, yang kau panggil, yang kau berdoa minta dengan namanya, falahu asmaul husna. Karena Allah punya al-asmaul husna. Nama Allah punya nama-nama yang baik, yang dengan nama itu kita bisa meminta dengannya. Kemudian di sini ada beberapa hadis. Imam Bukhari membawakan beberapa hadis. Paling tidak ada dua hadis di dalam bab ini. Kita baca hadis yang pertama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Sallam qala haddatsana Abu Muawiyah al-A'mash an Zaid bin Wahb an Abi Dhabiyan an Jarir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah, Allah tidak akan menyayangi. Di sini menunjukkan salah satu nama Allah yaitu Ar-Rahman. Allah tidak akan menyayangi. La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi manusia. Ya, Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak sayang sama orang. Kalau kita mau disayang Allah, maka sayangilah orang lain. Sayangi orang lain. Nah, ini senada dengan ada penjelasannya di hadis Sahih Muslim, hadis 4282. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, anna, sesungguhnya Al-Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi yang lain, bahwasanya Aqra bin Habis, sahabat Nabi yang lain, Abu Salam Nabi,
pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilul Hasan. Nabi mencium al Hasan, yuqabbil al Hasan. Ada sahabat Nabi namanya Aqra pernah melihat Nabi mencium cucunya yang namanya Al Hasan. Faqal, kemudian Al Aqra ketika melihat Nabi mencium cucunya berkata, wahai Rasulullah, innali asyratan minal walad. Saya punya 10 anak, banyak anaknya. Ketika Al-Aqra melihat Nabi SAW mencium cucunya Al-Hasan, Al-Aqra bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, innali asyratan minal waladi. Saya punya 10 anak. Ma qabbaltu wahidan minhum, tapi satu pun saya tidak ada pernah saya cium. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab. Jadi aku cerita saya punya 10 anak, nggak ada pun satu pun yang saya cium, biasa-biasa aja. Atau dia malu cium anaknya atau gimana? Kemudian Rasulullah bersabda, innahu sesungguhnya man la yarham, yang tidak menyayangi, sesungguhnya orang yang innahu man, orang yang la yarham, yang tidak menyayangi, la yarham, dia tidak akan disayang. Orang yang tidak menyayangi orang lain, tidak menyayangi anaknya. Kadang-kadang saya bisa dibuktikan, kita cium anak kita, ya anak kita bukan anak orang, kita peluk anak kita, ini salah satu tanda kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ini sebelum pembahasan tauhid menjelaskan sifat rahmah, bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Sifat rahmah Allah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Maka dia beriman, tidak beriman, semua Allah sayangin. Makanya Ar-Rahman itu sifat Allah yang khusus buat, yang punya umum buat semua makhluk. Dia beriman, tidak beriman, Allah sayang. Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki, walaupun dia tidak beriman. Tapi sifat Allah yang khusus Ar-Rahim, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Makanya nanti di hadis yang lain juga disebutkan bahwa seperti riwayat lain dari Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, masih sahih Bukhari juga, hadis 7378. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi SAW pernah bersabda, ma ahadun, tidak ada satupun, asbaru, yang lebih sabar, ala azab, mendapati gangguan, sami'ahu min Allah, sesuatu yang tidak enak didengar kecuali Allah. Allah yang paling sabar menghadapi gangguan. Jadi salah satu sifat Allah adalah Maha Penyabar. Yad'una lahul walad, banyak orang yang makhluknya yang menyerukan bahwa lahu al-walad, Allah punya anak. Nasrani bilang Allah punya anak, bahwa Nabi Isa anak Allah. Summa yu'afihim, lihat hadis ini ada sahih. Mereka mensekutukan Allah, menyakiti Allah, enggak menyakiti Allah, tapi Allah Maha Penyabar, sabar. Summa yu'afihim, ketika mereka berbuat kesyirikan, lihat bagaimana Allah yu'afihim, Allah kasih mereka afiat, kesehatan. Lihat orang kafir banyak, Allah kasih kesehatan. Kalau mau pulang langsung bisa. Tapi ini menunjukkan bahwa salah satu nama Allah yang lain, sifat Allah, Allah Maha Penyabar. Mereka sudah mensekutukan Allah, nggak sopan sama Allah, Allah tetap memberikan yu'afihim, memberikan mereka afiat. Wa yarzuquhum, Allah tetap memberikan mereka rezeki. Memberikan mereka rezeki waktu mereka telah berlaku yang nggak baik, nggak sopan. Seperti kita kembali ke pembahasan tadi di hadis yang kita bahas tadi 6828 di sini, itu penomoran Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Ada perbedaan
hadis di sini. Kalau Imam Ibnu Hajar menawawi di Fathul Bari, hadis ini hadis 7376. 7376. Tapi Imam Fathul Bari nomor hadis yang barusan kita baca 68 28. Ada perbedaan penomoran hadis. Kemudian saya di sini sedikit membacakan terjemahan ruwat, terjemahan biografi perawi. Tapi saya fokusnya ke perawi a'la atau sahabat yang mendengar, yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Jarir bin Abdullah namanya, bin Jabir bin Malik bin Nasr bin Sa'labah bin Jusam bin Waif bin Huzaimah bin Harbin ibn Ali ibn Malik ibn Sa'd Nazir Basrin ibn Al-Qam ibn Anmar Al-Bajali. Dia adalah Al-Bajali Al-Qusari Al-Kufi Abu Amr. Kemudian wakilah dia juga biasa dipanggil dengan Abu Abdullah Al-Yamani atau dijuluki dengan Abu Abdullah Al-Yamani. Dan lakop beliau, lakop julukan beliau adalah yang terkenal Jarir Yusuf Hadil Ummah, Nabi Yusufnya umat ini. Lakopnya Yusuf Hadil Ummah. Kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling ganteng, ini dia, Jarir bin Abdullah. Banyak orang nggak tahu karena mereka nggak baca biografi sahabat. Sahabat Jarir bin Abdullah julukan beliau adalah Yusuf Hadil Ummah, Yusufnya umat ini. Kunyah dia panggil nama jadian, nama panggilan. Tadi julukannya lapor itu julukan, kunyah itu panggilan. Abu Amr, wa yuqal Abu Abdullah, bisa dipanggil juga Abu Abdullah. Nasab beliau, kelam beliau, dia masuk Al-Bajali, Al-Qusari, Al-Yamani, beliau orang Yaman. Al-Kufi, bisa juga Al-Kufi, karena beliau menetap di Al-Kufah, menetapnya Al-Kufah, di Kufah. Dan dia wafat di tahun 51 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 54, ada yang mengatakan tahun 56. Kemudian Ibnu Hibban Zakarahu fi Tabaqat as-Sahabat, masukkan dia di tabaqat pertama para sahabat di kitab Al-Thiqat. Dalam Al-Thiqat Ibnu Hibban bilang dia sahabat Nabi. Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kashif, Basaqalahu Nabi sallallahu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah membentangkan ridahu, selendangnya, buat menyambut Jarir, akramahu, memuliakannya. Wa kana sayyidan, dia adalah seorang sayyid, orang biasa, dan dia adalah pemuka kaumnya. Badiul Jamal, dia Jamal ganteng, keren, ganteng. Sahabat Nabi yang ganteng salah satunya, atau dia paling ganteng, makanya julukannya setelah Nabi pastinya Yusuf Hadil Ummah. Maka di tarikh Islam, Imam Az-Zahabi dalam tarikh Islam juga menceritakan tentang sahabat Jarir ini. Wafada ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanata asyrin. Dulu di tahun ke-10 Hijriah ada datang satu utusan kepada Nabi. Faslama fi Ramadan. Utusan ini datang di tahun ke-10 di bulan Ramadan dan mereka masuk Islam. Fa'akrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqdamihi. Maka Rasulullah memuliakan kedatangan mereka. Salah satu pemimpin mereka, sayyid mereka adalah Jarir bin Abdullah. Maka ada Badiul Jamal Manihus Suwar ilal ghayah. Beliau ini luar biasa, sangat ganteng dan tampilannya talente, keren. Ilal ghayah, sampai ilal ghayah maksudnya keren banget, pakai banget. Tawilan, dia sangat tinggi. Ya, di
sini Imam Az-Zahabi meriwayatkan bahwa sahabat Nabi Jabir bin Abdullah gantengnya Pol, keren orangnya, bersih, rapi banget, kemas, kalau Malaysia bilang kemas, tawilan, sangat tinggi, yasilu ila sanamil ba'ir, tinggi dia mencapai puncaknya onta, gimana? Kepalanya onta sama tingginya. Wa kana na'luhu, sendalnya Jabir, dan ada pun sendalnya Jabir zira'an, satu hasta, ujung jari sampai sikut, sendalnya segini, orangnya semuanya, sendalnya sampai satu hasta. I'tazala Aliyan wa Muawiyah. Ketika ada fitnah di zaman Ali dan Muawiyah, beliau i'tizal, nggak ikut siapa-siapa. Jadi salah satu sahabat yang nggak berpolitik, nggak di kubu Ali, nggak di kubu Muawiyah, ini beliau Jabir bin Abdullah. Waqafa binawahi al-jazirah, dan beliau menetap di pinggiran jazirah Arab. Enggak semua sahabat Nabi ikutan ketika fitnah. Salah satunya Jabir. Ada sahabat yang lain, Abu Zar, banyak yang nggak ikut. Ibnu Umar juga nggak ikut dalam fitnah. Ini yang paling selamat. Ibnu Umar katakan kalau nggak ikut calon kelompok, aslam lebih selamat. Ibnu Hajar di dalam Taqrib Tahzib mengatakan bahwa beliau adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabi masyhur, sahabat yang sangat masyhur. Yuqalu lahu, beliau dijuluki dengan Yusuf hadhil ummah, Yusufnya umat ini. Ada soal dalam bahkan kuis buat anak TK, anak SD, TPA. Siapa sahabat Nabi yang paling ganteng? Jabir bin Abdullah. Atau siapa sahabat Nabi yang julukannya Yusufnya umat ini, Nabi Yusufnya umat ini, Jabir bin Abdullah. Ya, pengetahuan tambahan tentang sahabat Nabi. Memang beliau Islamnya belakangan telat, tetapi nggak masalah kalau telat. Jabir banyak mengejar ketinggalan beliau dalam suhbah persahabatan dengan Nabi, mengkaji Islam dan dari Nabi langsung. Kemudian Ibnu Sa'ad menjelaskan bahwa Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad aslama fis sanah, Jabir ini masuk Islam di tahun yang allati qubida fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi diwafatkan ketika itu. Jadi beliau masuk Islamnya di tahun yang Nabi wafatkan, di tahun di Ramadan, tahun terakhir sebelum Nabi wafat. Berarti tahun Nabi wafat tahun 11. Beda mengatakan tahun 10, ya kurang lebih tahun 10, tahun 11. Setahun menjelang Nabi wafat. Ini tentang biografi perawi hadis ini. Perawi hadis yang tadi. La yarhamullah, Allah tidak akan menyayangi man la yarhamun nas, orang yang tidak menyayangi manusia. Kemudian hadis yang selanjutnya kita baca hadis 6829, 6829 ini penomboran Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Adapun penomboran Fathul Bari adalah 7377. Saya baca hadisnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Yaman qala haddatsana Hammad bin Zaid an Asim al-Ahwal an Utsman an Abi Utsman an-Nahdi an Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhoi dia dan bapaknya. Ini cucu angkat Nabi. Bapaknya anak-anak Nabi Zaid bin Harithah. Dia menceritakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kami pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu, ketika datang Rasulullah sallallahu idja'ahu Rasul, ketika datang utusan. Jadi Nabi di tengah sahabat-sahabat datang utusan. Utusan apa ini? Utusan ihda banatihi, utusan salah satu anaknya, anak banat, anak perempuan Nabi. Anak perempuan yang mana itu? Kalau kita baca hadis ini kita nggak tahu anak Nabi yang manggil
memanggil Nabi siapa. Tapi di hadis Sahih Muslim di 1531 dijelaskan bahwa anak Nabi itu namanya Zainab. Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi putri Nabi Zainab namanya, anak perempuan Nabi yang paling tua, mengutus orang buat panggil Nabi, memberitahukan kepada Nabi. Izja'ahu Rasulu ihda banatihi yad'uhu ila ibniha fil maut. Bahwa anaknya Nabi, putri Nabi, memberitahukan kepada Nabi bahwa anaknya, anak laki-lakinya, anak laki-laki Zainab berarti siapa ya? Cucu Nabi, cucu Nabi yang anaknya Zainab, bukan yang anaknya Fatimah. Fil maut, hampir mati atau dalam keadaan sakaratul maut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada utusan itu, irji, kembalilah kepada anakku, kepada Zainab radhiyallahu anha. Fa akhbirha, kabarkan kepada Zainab, anna lillahi ma akhadha, sesungguhnya anna lillah, kepunyaan Allah, lillah, semua punya Allah. Ma akhadha, apa yang Allah ambil, Allah ngambil sesuatu dari kita. Yang Allah ambil punya siapa? Punya Allah. Allah ngambil kekayaan kita. Kekayaan kita punya siapa? Punya Allah. Allah ambil rumah kita punya siapa? Punya Allah. Kita tidak punya apa-apa. Walahu ma'aqqa, dan kepunyaan dialah ma'aqqa, semua yang dia berikan, yang Allah kasih, yang Allah ambil, semuanya punya Allah, bukan punya kita. Ini kalau orang bertauhid beneran, masuk ke dalam pembahasan tauhid. Lalu kita jelaskan salah satu tauhid yang utama, pembahasan pertama tauhid rububiyah, bahwa Allah itu Rabb semesta alam. Rabb itu berarti yang pertama Khaliq, Allah yang menciptakan. Yang kedua Allah itu Malik, pemilik, Malik itu pemilik, milkun, bahasa milik. Yang milik Allah yang nyiptain segala semesta alam, langit, bumi, semuanya. Yang milikin siapa? Langit dan bumi, Allah. Semuanya, rumah, tanah, semua properti, aset yang ada di langit bumi punya Allah, bukan punya kita. Yang ketiga Allah udah biar Allah yang atur. Yang keempat Allah yang berikan rasa. Nanti dibahas sih bagaimana Allah menciptakan, sudah dibahas minggu lalu. Allahu ahad. Kemudian Allah yang di sini yang Maha Rahman Rahim, Allah pemilik semuanya. Nanti juga ada Allah pemberi rezeki, semuanya Allah yang atur. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu bi ajalin musamma, punya batasan waktu, punya ajalnya semuanya. Pohon, binatang, benda mati ada batasnya. Manusia juga. Semuanya ada ajalnya, ada kehancurannya, kebinasaannya. Yang enggak binasa cuma Allah. Semuanya binasa. Kullu syai'in halik illa wajhah, kecuali wajah Allah. Ini balaghah bahasanya. Segala sesuatu di dunia ini semesta alam akan binasa, akan hancur kecuali wajah Allah. Wajah Allah maksudnya apa? Ya Allah, zat Allah semuanya. Penyebutan sebagian yang dimaksudkan adalah seluruhan, seperti perkataan kita kepada teman kita, si fulan, si A, dia tak datang batang hidungnya, yang dimaksud bukan batang hidungnya, orangnya. Sama seperti lafaz tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya semua yang ada dalam semesta ini akan binasa kecuali zat Allah. Allah saja sendirian, karena dia al-ahad, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi dipanggil Rasulullah, ini ya cucu laki-lakinya Nabi Zainab mau meninggal nih, kelihatannya sakit keras, kalau terlalu. Anda dipanggil oleh anak Anda, itu utusan Zainab. Dan Nabi kembali kabarkan semuanya itu punya Allah. Baik yang Allah ambil itu punya Allah, yang Allah berikan punya Allah. Dan semuanya segala sesuatu punya ajal.
Famurha, dan Nabi memerintah dia, nasihati, fal tasbir, buat bersabar, wal tahtasib, dan muhasabah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya disebutkan ada ibu-ibu yang kata Nabi, seorang ibu yang diwafatkan oleh Allah anak laki-lakinya, anaknya laki-lakinya, perempuannya, kemudian dia bersabar, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Kemudian fa'adati Rasul, kemudian utusan tadi bisa balik lagi, karena qad aqsamat la ta'tiyanna, wahai Rasulullah, sesungguhnya putri Anda Zainab, dia bersumpah bahwa Anda mesti datang nih, mesti la ta'tiyanna. Karena ini udah mendesak banget sampai nazar, cucunya ini udah hampir dia nazar sekarang. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdiri, wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Oke, baik, Nabi datang ke rumah anaknya Zainab. Zainab ini istrinya sahabat Nabi Al-As bin Rabi. Wa qama ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Kemudian Nabi pergi ke rumah Zainab buat lihat anaknya, ditemenin Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal. Nabi, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan saya disebutkan bahwa dan saya juga ada Usama, pencerita atau narator yang di sini adalah Usama. Saya juga ikut itu Usama. Fadufi as-sabiyyu ilaihi, kemudian anak kecil, cucunya Nabi ini, cucu laki-laki. Jadi Nabi cucunya bukan Hasan Husain doang, orang tahunya Hasan Husain doang. Dia itu punya anak laki-laki, saya sebut namanya. Dia punya anak perempuan, di Bulughul Maram disebut Nabi Sumamah binti Zainab, yang waktu Nabi sholat Nabi gendong. Nabi jadi imam gendong cucu perempuannya anak Zainab. Jadi cucu Nabi bukan Hasan Husain aja yang orang kenal, ada yang lain juga. Anak Zainab ada beberapa, tapi memang mereka semuanya meninggal sebelum Rasulullah wafat. Masih anak-anak semua. Yang tersisa sampai dewasa cuma Hasan Husain dan Zainab. Ini bukan Zainab, anaknya Nabi, Zainab anaknya Fatimah. Jadi Fatimah punya anak, Fatimah binti Rasulullah SAW punya anak, Al Hasan, Al Husain, sama ada Zainab juga. Tapi Ali anaknya bukan 3, anaknya Fatimah 3 orang. Ali dalam satu riwayat disebutkan Ali itu anaknya hampir 39 orang. Jadi baca jadi hadis Ali ternyata anaknya bukan 3 ya, 39, banyak banget. Baik, kembali ke pembahasan. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqama ma'ahu Sa'd bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal, fatufi as-sabi ilaihi. Kemudian anak kecil itu dikasih ke Nabi belum. Wa nafsuhu taqaqa'u. Sudah aja menjelaskan taqaqqa itu tadarib. Jadi anaknya Nabi gendong, udah hampir sekarat ini, hampir meninggal. Nafasnya, badannya udah ngap-ngapan, bergetar, berguncang, bertaharap, bisau, kemudian wafat. Jadi ya sudah sampai di waktunya. Karena fi syannin, dia berguncang seolah ya sudah mati. Fafadul ainahu. Kemudian Nabi ngeliatin. Kita kalau anak kita cucu kita belum begitu dia meninggal. Itu anak kesakitan, itu anak kecil sakit, apalagi orang gede, apalagi berdosa, kalau mau sakit. Rasulullah bilang, ala inna lil mauti sakarat. Ketahuilah oleh kalian bahwa kematian itu memiliki sekarat. Sakarat itu sukar, pemabukan. Maka orang bisa mabuk saking sakitnya. Ini anak kecil sakit, apalagi orang gede, apalagi orang yang banyak dosanya, digebukin malaikat sakit.
Tapi kalian peluk ini anak berguncang, apa kesakitan dicabut nyawanya. Fafadat ainahu, keluar air mata Nabi, ya. Nabi menangis, tapi Nabi nggak ngomong, nggak ada suara yang nangisnya keluar air mata doang. Itu makanya dikatakan kalau kita kena musibah, orang tua kita meninggal, anak kita meninggal, adik atau kakak kita meninggal, siapapun orang dekat dengan kita meninggal, kita nangis nggak apa-apa. Waktu anak Nabi meninggal, sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim namanya, anaknya Maryam, Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Nabi juga meneteskan air mata. Sahabat bertanya, Rasulullah menangis? Air mata menangis, tetapi lisan tetap mengatakan yang baik. Gitu. Jadi intinya di mulutnya nggak gonceng, nggak ngomel-ngomel, nggak. Ya Allah, anak masih bayi, dia mati nggak saya aja, ini nggak sopan. Kenapa? Kematian dan kehidupan Allah yang tetapkan, bukan kita, bukan manusia. Manusia nggak tahu, Allah yang tahu. Itu takdir Allah, dan kita kaum muslimin mesti beriman kepada takdir Allah yang baik, yang buruk, itu tetap mesti beriman. Beriman yang keenam. Kalau kita ngomong sembarangan, ngomong jelek, makanya ketika kematian Abu Salamah, Nabi dan wasiatkan kepada Abu Salamah, kepada anak-anaknya Abu Salamah, la taqulu illa khayra, jangan kalian katakan kecuali kebaikan. Karena Nabi ketika Ibrahim meninggal, Nabi berkata yang baik. Air mata menangis, tapi mulut tetap mengatakan yang baik, bersangka baik kepada Allah. Dari Sahih Muslim itu, ketika Abu Salamah meninggal, Nabi katakan kepada anak-anak, jangan kalian katakan la taqulu illa khayra, fa innal malaikata tu'min ma taqulun. Terus ini malaikat mengaminkan semua yang kalian katakan. Bahaya, jangan ngomong sembarangan. Nangis boleh, nangisnya jangan bersuara, nangis aja nggak apa-apa. Faqala lahu Sa'ad bin Ubadah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa anda meneteskan air mata? Qala, Nabi menjawab, hazihi rahmatun, ini adalah rahmat, kasih sayang. Jadi ada yang namanya air mata kasih sayang. Air mata jenisnya banyak, air mata kasih sayang, air mata kesakitan, air mata yang paling jelek, air mata buaya atau bohongan. Kalau kesakitan dia nangis, nangisnya bukan nangis penakut, bukan, sakit soalnya, kena kepotong tangan, pisau, macam-macam, kecelakaan. Dia menangis kesakitan, ini menangis kesedihan, menangis kasih sayang. Hadhihi rahmah. Jadi air mata ini adalah air mata kasih sayang. Ja'ala Allah, ya Allah jadikan fi qulubi ibadi, Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Wa inna ma, dan sesungguhnya yarhamullah min ibadihi rahmah. Sesungguhnya Allah hanya akan, nama di sini hanya akan yarham, menyayangi min ibadihi, hamba-hambanya yang rahmah, yang penyayang. Tentang kisah kematian. Dan ini apa? Kalau kita menangis kena musibah apa-apa, tapi jangan ngomong yang jelek. Ini kalau kita bahas mulut, Nabi yang bilang, aktsarul ma yudkhilukum an-nar al-fam, yang paling banyak memasukkan kamu ke neraka mulut. Kita kalau kena musibah kita ngomong jelek-jelek sama Allah, bersangka jelek sama Allah, menuduh Allah yang jelek-jelek, itu tidak baik. Itu bahaya, itu akan mencelakakan kita. Kalau cuma nangis, silahkan, nggak masalah. Tetap berkata yang baik, husnuzan sama Allah. Ucapkan alhamdulillah, ucapkan innalillah, ucapkan doa baik-baik, nggak masalah. Nggak boleh ketika kematian, ditinggal orang tua, ditinggal anak, ditinggal adik kakak, ditinggal orang kita ngomongnya jelek-jelek, nggak boleh. Kemudian hadis ini dinarasikan, diceritakan oleh sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid. Usama ini kita baca tarjumannya, kita ceritakan bagaimana biografi beliau. Usama bin Zaid bin Harisah.
bin Syarahil bin Ka'ab ibni Abdul Uzza ibni Yazid ibni Imran al-Qais. Jadi salah satu anak cucunya Imran al-Qais, salah satu penyair Arab yang masyhur sama bin Zaid. Bapaknya Zaid adalah anak Nabi. Ibni Nu'man ibni Amir ibni Abdi Wud ibni Kinanah. Orang Arab namanya banyak banget ya, sampai berapa puluh nenek moyangnya. Ibni Kinanah, Ibni Auf, Ibni Zaid, Al-Lath, Ibni Rafidah, Ibni Thawr, Ibni Kilab, Al-Kalbi, Ibni Wabab, Ibni Sa'lab, Ibni Halwan, Ibni Imran, Ibni Al-Haf, Ibni Qudha'ah, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqabnya kunyah dia Abu Muhammad, wakila Abu Zaid, wakila Abu Yazid, wakila Abu Hafizah. Laqabnya kunyahnya juga. Al-Kalbi Al-Madani, nasabnya adalah Al-Kalbi Al-Madani. Bisa Al-Kalbi, bisa Al-Madani. Al-Kalbi ini dari nenek moyangnya. Kemudian Al-Madani dalam Madinah. Dia bisa disandarkan kepada Madinah, walaupun dia bukan penduduk asli Madinah, sebab dia tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah, wafat di Madinah. Syuhrah, julukan beliau adalah Al-Hubb, orang yang dicintai, kecintaan, kesayangan. Ibn Al-Hubb. Beliau adalah kesayangan Nabi, anaknya kesayangan Nabi. Jadi bapaknya itu salah satu orang yang Nabi sayangin, Nabi cintai. Bapaknya kan anak Nabi, Zaid. Sama juga salah satu anak yang Nabi cintai, cucu angkatnya Nabi. Itu tentang wafat beliau wafat di tahun 54, ada yang bilang 58, ada yang bilang 59. Ikhtilaf riwayat. Ada perbedaan dalam riwayatan kapan beliau meninggal. Maka Al-Wafa Al-Madinah, kota Madinah, yang mengatakan di Wadul Qura. Walaupun beliau dilahirkan di Makkah al-Milad, di Makkah, lahir di Makkah, besar di Madinah, tinggal di Madinah lama, dan wafat di Madinah. Kemudian perkataan ulama tentang beliau, Ibnu Hibban masukkan dalam kitabnya Sifat sebagai sahabat Nabi. Kalau beliau sahabat Nabi, Al-Zahabi menyatakan di dalam kitabnya Al-Kashif, Hibba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kesayangan Rasulullah. Sama ini kesayangan Rasulullah, wa benar hibbihi, dan anaknya kesayangan Nabi. Jadi bapaknya kesayangan Nabi, dia juga kesayangan Nabi. Sahabi masyhur Ibnu Hajar bilang bahwa ya dia sahabatnya terkenal. Faqala fi tahzib qala Ibnu al-Madini wa Abu Hatim anna al-Hasan al-Basri lam yasma' minhu syai'an. Nah semua tabi'in meriwayatkan, bahkan di sini kalau Hasan al-Basri yang terkenal itu enggak mendengar, tidak meriwayatkan dari sama satu hadis. Ibnu Sa'ad menceritakan dan beberapa bahwa hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, bahwa Usamah dulu ikut Nabi hijrah ke Madinah. Masih anak-anak beliau, masih 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Waktu hijrah ke Madinah. Waktu Nabi wafat Usamah masih 18 tahun. Berarti 10 tahun sebelumnya masih 8 tahun. Kemudian di sini diceritakan oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam menceritakan anna Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah Amirul Mukminin, fadl al-muhajirin al-awwalin, mengutamakan muhajirin yang awal-awal, wa a'ta abnaihim duna zalik, dan memberikan anak-anak mereka yang enggak kayak begitu. Maksudnya gini, Umar menggaji ketika zaman beliau as-sabiqun al-awwal, gaji gede-gede, anaknya beda sama gaji bapaknya, kecuali Usamah.
wa faddala Usamah bin Zaid ala Abdullah bin Umar. Bahkan Umar menggaji beliau dari Baitul Mal, menggaji Usamah lebih gede dari anaknya. Anaknya siapa? Abdullah bin Umar. Kalau dibilang As-Sabiqun al-Awwalun, Zaid bin Harithah As-Sabiqun al-Awwalun. Umar juga. Jadi gaji veteran gede-gede. Anak-anaknya gajinya setengahnya beda. Nah, tapi di sini Umar menggaji, memberikan kafaahnya kepada Usamah bin Zaid lebih gede daripada anaknya. Faqala Abdullah bin Umar, faqala lirajul, ada orang yang bilang, kata Abdullah bin Umar cerita, dulu ada orang yang bilang kepada saya, wahai Abdullah, wahai bin Umar, faddala alaika amirul mu'minin min laisa bi'aqdam min kasina. Wahai Ibnu Umar, ayahmu Amirul Mukminin Umar, dia mengutamakan orang yang enggak lebih tua dari kamu. Siapa itu orangnya? Usamah. Wala afdal min hijratan, dan Usamah ini enggak lebih tua. Maksudnya Usamah ini lebih muda dari Ibnu Umar. Yang pertama. Yang kedua, Usamah ini enggak lebih dulu hijrah dibanding Ibnu Umar. Wala syahidan minal masyahid, dan keikutsertaan Usamah di dalam peperangan, dalam ghazwah bersama Nabi lebih sedikit daripada keikutsertaan Ibnu Umar. Ibnu Umar diriwayatkan di dalam perang Uhud, beliau 14 tahun Nabi belum izinkan. Peperangan pertama yang diikuti Abdullah bin Umar adalah peperangan Khandaq Al-Ahzab. Ketika itu Usamah pun masih belum ikut. Usamah masih 8 tambah 3, 12, masih 11 tahun, masih di bawah dia lah. Ketika siapa yang namanya 8 tambah 3, 11. Ketika Ibnu Umar usia 15 tahun, Usamah usianya masih 11. Jadi dia lebih tua 4 tahun. Qala Abdullah wa kemudian Abdullah bin Umar berkata, faqultu, karena ada orang ngomong begitu sama saya tanya sama bapak saya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, waktu bapaknya sopan, wahai Pak Presiden, padahal anaknya. Fadlat alayya man laisa huwa bi'aqdam minni sinna. Wahai ayah, Anda mengutamakan anak orang yang dia enggak lebih tua dari saya, yang pertama. Wala afdal minni hijratan, dia enggak lebih utama hijrahnya dibanding saya. Wala syahidan minal masyahid la masyhad, dan dia reputasi peperangan dia bersama Nabi dengan saya banyakkan saya. Dia banyak yang enggak menyaksikan. Kata Umar, bapaknya, paman hu, siapa dia? Qultu Usamah bin Zaid. Anak muda ini namanya Usamah bin Zaid. Baik. Kata Umar, sadaqta, kamu benar. La Umar fa'altu zalik. Wallahi, kata Umar, la Umar wa fa'altu zalik. Saya betul melakukan seperti itu. Karena Zaid bin Harithah, karena Zaid bin Harithah bapaknya Usamah itu, karena ahabbu ila Rasulullah, lebih dicintai oleh Nabi. Dicinta masalah beda ya, dengan keutamaan. Kalau ditanya siapa yang lebih utama, Zaid dengan Umar, lebih utama Umar. Orang yang paling utama setelah Nabi, Abu Bakar dan Umar. Yang kedua lah setelah Abu Bakar. Tapi kalau ditanya siapa yang lebih dicintai oleh Nabi, Zaid atau Umar? Ya Zaid kata Nabi. Cinta itu kadang-kadang tidak memandang keutamaan, gitu. Itu tentang cinta. Banyak orang mulia punya pasangan yang enggak lebih mulia dari istri orang yang enggak mulia, begitu ya. Ini pembahasannya sulit, pembahasan cinta soalnya ini. Contoh yang orang yang enggak mulia, tapi istrinya wanita yang paling mulia di muka, salah satu wanita yang paling mulia di muka bumi. Tapi ya semua mulia, tapi ada reputasi kemuliaan yang berbeda. Umar bilang, kamu benar bahwa Zaid bin Harithah bapaknya Usamah karena ahabbu ila Rasulillah
bin Umar. Zaid bin Harithah lebih dicintai oleh Nabi dibanding Umar. Wa Usamah bin Zaid kana habbu ila Rasulillah min Abdullah. Dan Usamah ini lebih Nabi cintai daripada kamu wahai Abdullah. Falizalika fa'al. Oleh itu aku melakukan seperti itu. Aku memilih berdasarkan orang-orang yang Nabi cintai. Ini bagaimana? Lihat keputusan Umar ini. Beliau melakukan keadilannya. Keputusannya dalam menggaji kaum muslimin digaji zaman Umar. Berdasarkan ini utang gajinya, besar kecil gajinya didasarkan kepada kecintaan orang-orang yang Nabi cintai di Umar. Kemudian juga bahwa Usamah ini, kalau Usamah ibn Zaid dia berkata, karena Rasulullah dulu Rasulullah SAW ya khuzuni wal Hasan, Nabi pernah memangku saya dan Al Hasan. Ya kemudian Nabi mendoakan kami, Allahumma inni uhibbuhuma wa ahibbahuma. Ya Allah, sebenarnya aku mencintai keduanya. Aku mencintai Usamah dan aku mencintai Al Hasan. Usamah ini cucu angkat, Al Hasan cucunya Nabi beneran. Tapi Nabi nggak membeda-bedakan. Usamah sendiri yang bilang meriwayatkan, dan Al Hasan lebih muda daripada Usamah. Nabi pernah mangku Usamah dan pernah mangku Al Hasan. Nabi mendoakan, Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya. Ini juga kita bisa doakan karena anak kita bahwa ketika kita mencintai anak-anak kita mendoakan mereka supaya Allah mencintai mereka juga. Ini tentang sama bin Zaid. Kemudian bab selanjutnya dengan tiba bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa ar-razzaq, dia adalah yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang kokoh. Ini ayat sambungan dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada ma uridu min. Kata Allah, aku tak menginginkan mereka min rizqin. Aku tidak menghendaki dari mereka adalah hamba-hambaku rezeki. Wa ma uridu an yut'imun. Dan aku minta supaya hambaku memberi aku makan, kata Allah. Bahkan sebaliknya, innallaha, sesungguhnya Allah lah, dia yang maha ar-razzaq, ar-razzaq. Dia yang masih kita rezeki. Kita kalau sholat ibadah, insya Allah tak minta makan. Kita sedekah, kita ini bukan buat Allah, nggak makan itu. Justru Allah yang memberikan kita makanan, yang memberikan kita rezeki dari beliau, dan dia zat yang dzul quwwah, memiliki kekuatan yang al-matin, yang sangat kokoh, kuat. Yang saya baca di berbeda. Kalau di sini kalau yang Fathul Bari 7378. Baik. Kalau Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadis yang ketiga di pertemuan ini, hadatsana Abdan an Abi Hamzah an Al-A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Asy'ari, beliau menceritakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau Nabi, ma'ahadun, tidak ada siapapun yang tidak ada satupun yang asbaru ala azan sami'ah, tidak ada satupun yang lebih sabar dari
gangguan yang didengarnya oleh Allah. Dia juga baca. Nggak ada siapapun satupun yang lebih sabar dari Allah yang jauh dalam berwalad. Mereka nggak sopan sama Allah. Mereka menyerukan bahwa Allah punya summa yu'afihim. Allah memberikan mereka kesehatan, bayar syukur dan memberikan mereka rezeki. Ini dan bagaimana maha baiknya Allah. Orang banyak yang enggak sopan sama Allah, yang mensekutukan Allah, tapi Allah tetap memberikan dia rezeki. Dan hadis ini juga ada di beberapa tempat. Di Sahih Muslim juga ada 5017, di Musnad Ahmad di 18767. Kemudian di sini diriwayatkan oleh Abu Musa. Jadi saya banyak fokus ke ini, ke sahabat-sahabat Nabi karena mereka punya manaqib yang luar biasa. Manaqib itu artinya apa sih? Manaqib biografi yang baik. Abu Musa al-Asy'ari nama asli beliau Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qaisin. Jadi kalau Nabi bilang ya Abdullah bin Qais, Abdullah bin Qais, itu Abu Musa. Ibn Salim bin Khadar bin Harb bin Amir bin Ikram bin Bakr bin Amir bin Muzar bin Wa'il Ibn Najiyah Ibn Jama'iyah bin Al-Ash'ab Abu Musa al-As'ari al-Tamimi. Dia Abu Musa al-Ash'ari dari klan Bani Tamimi. Itu siapa yang Tamimi? Kunyah dia Abu Musa. Asal beliau adalah Ash'ari al-Tamimi. Adalah termasuk al-Ash'ari klannya dan ataupun al-Tamimi. Asy'ari beliau terkenal dengan Abu Musa al-Ash'ari. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Beliau tinggal di banyak menetap setelah Rasulullah wafat, terutama di Basrah dan Kufah di sekitaran Irak. Adapun wafat beliau berselisih pendapat antara tahun 42, 44 atau 49 atau 50 atau 51, 52 bahkan kadang 53. Maka ada wafat Kufah. Ulama sepakat bahwa sahabat Nabi Abu Musa radhiyallahu anhu wafat di Kufah. Wakil Makkah, yang bilang juga dia di Mekah. Kemudian tentang keutamaan beliau, manaqib beliau, Ali bin al-Madini, Imam Ali al-Madini, ini ustadznya Syekh Imam al-Bukhari, Imam Ali al-Madini, ulama besar, ulama Madinah. Ali bin al-Madini, Qudatul Ummah arba'ah, hakimnya umat ini ada 4. Kata Ali al-Madini, Ali bin al-Madini, Ali bin al-Madini yang menulis kitab Al-Ilal. Ustaznya Imam Umar, ulama terkenal. Umar wa Ali wa Abu Musa wa Zaid bin Thabit. Qudatul Ummah arba'ah. Hakimnya umat ini ada 4 orang yang jenius, sahabat-sahabat Nabi yang jenius, yang ahli dalam hukum. Publik Allah ini tahkim dalam penghakiman dalam pengadilan. Hakim ahli umat ini ada 4. Pertama Umar, kedua Ali, ketiga Abu Musa, yang keempat Zaid bin Thabit. Dan Zaid bin Thabit. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Zakaratu fi Sahabah di kitab At-Tarikh. Imam Bukhari masukkan dalam kitab Tarikh Al-Kabir di Tabaqat Sahabat. Demikian juga Abu Hatim Al-Razi mengatakan bahwa Allah bersumpah Abu Musa adalah memiliki persahabatan dengan Nabi. Kemudian Ibnu Hibban di dalam kitabnya As-Siqah, Ibnu Hibban punya kitab biografi Tarjuman Ruwat. Dalam jawatan dia As-Siqah judulnya. Ibnu Hibban mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah berkata tentang Abu Musa, bahwa Abu Musa ini adalah laqad utiya, sungguh Abu Musa telah diberikan Abu Musa Mizmar Syaruli bin Mazamir Ali Daud alaihissalam, dari Syaruli Nabi Daud, keluarga Daud alaihissalam.
Jadi salah satu sahabat Nabi yang paling bagus suaranya itu Abu Musa. Seperti di antara nabi-nabi dan rasul yang suaranya paling indah adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ketika membaca Taurat begitu indah suaranya. Begitu seperti Abu Musa. Makanya Abu Musa ketika mengaji di hadapan Rasulullah minta Abu Musa membacakan ayat, dan Nabi yang paling suka bacaan ayat sahabat adalah bacaannya Abu Musa. Nabi juluki beliau adalah Mizmar bin Mazamir Ali Daud. Dan satu dari saya tulis dan kuis buat anak SD dan TPA. Siapa sahabat Nabi yang suaranya paling bagus, ngajinya yang paling bagus? Ya Abu Musa. Kalau yang paling bagus azannya ya Bilal. Sebab cara azan dengan cara kaki beda. Kemudian Imam Zahabi dalam Al-Kashif dia dia Zabid Mu'adad. Beliau pernah jadi gubernur di Aden di zaman Nabi. Beliau Kufah wal Basrah di Umar, dan dia pernah memerintah jadi gubernur di Kufah dan di Basrah di Umar, buat Umar di masa kepemimpinan Umar. Kemudian sebagai jadi gubernur, gubernur Kufah, gubernur Basrah, mana buku masyhur. Biografi beliau adalah sangat masyhur. Ada beberapa hal yang saya baca sebelum saya selesaikan. Tapi ini nggak banyak, 3 hadis saja. Waqal fi tarikh Islam, dan Imam Az-Zahabi berkata dalam tarikh Al-Islam. Kitab umat ini banyak dari Islam Imam Az-Zahabi tentang sahabat-sahabat, tentang biografi yang baik, belum syiar alam mubarak. Jadi banyak yang belum kita baca. Sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menemani bersahabat dengan Nabi. Qadima alaihi musliman. Abu Musa datang sendiri ke Nabi sebagai seorang muslim sana Sab'in, tahun ke-7. Ma'al berbarengan dengan ashabu safinatain minal Habasah, berbarengan dengan rombongan yang balik dari Habasyah di tahun ke-7. Di tahun ke-7 Nabi lagi di mana ini? Lagi di namanya apa? Tabuk. Nabi di Tabuk datang 2 rombongan besar. Pertama dari Abu Musa dan menuju kampungnya masuk Islam, dan sahabat Nabi yang dari Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib balik dari Habasyah dengan menggunakan dua kapal laut, 2 perahu. Makanya ashab safinatain di Habasyah. Baik. Banyak bilang bahwa beliau adalah sahabat yang terkenal, sahabi masyhur. Ibnu Sa'd al-Tabaqat bahwa Abu Musa al-Asy'ari qadima Makkah, bahwa dulu ternyata Abu Musa pernah Islam di Makkah. Ahalafa Sa'id bin As bin Umayyah wa aslama di Makkah wa hajaru ila ardi Habasyah wa thumma qadima ma'a ahli Safinatain. Dan mengatakan juga kata Ibnu Sa'd bahwa Abu Musa Islam di Makkah, dia pernah ikut sama rombongan sahabat yang hijrah ke Habasyah. Rasulullah SAW di Khaybar, dan dia pernah ikut ketika rombongan datang, Nabi lagi di Khaybar. Kemudian Asy-Sya'bi bilang, "Khudzu al-ilm an sittah." Ambillah ilmu dari 6 orang sahabat. Fazakarahu fihim, dan salah satu yang 6 orang ini yang patut diambil ilmunya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Imam Al-Hasan Al-Basri menceritakan tentang kekagumannya terhadap Abu Musa al-Asy'ari. Ma'ata Raqib ya'ni al-Basrah
Belum pernah ada orang yang mendatangi Basrah khayr li ahliha minhu, yang lebih baik buat penduduknya daripada Abu Musa. Yakni Abu Musa. Abu Musa datang ke Basrah jadi gubernur, membenarkan apa? Mengajarkan rakyatnya tentang Al-Quran, tentang Sunnah. Makanya Imam Hasan Al-Basri yang tinggal di Basrah, ulama besar, dia bilang salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Basrah kata Imam Hasan Al-Basri adalah Abu Musa, ilmu yang paling banyak dipakai. Kemudian Nabi juga pernah bersabda bahwa inna Abdullah bin Qais atau Al-Asy'ari atau Abu Musa, nama asli Nabi sebut nama asli Abdullah bin Qais, dia semua orang mengajar yang ahli Daud, pernah diberikan seruling dari seruling keluarga Daud. Salah satu sahabat yang terkenal adalah Abu Musa. Beliau datang sendirian ke Mekah, ikut hijrah, dan mengatakan Abu Musa masuk Islam, dia pulang ke kampungnya, Islamnya penduduk kampungnya, kemudian bawa penduduk kampungnya ke Madinah buat beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang sahabat, kita juga begitu. Ketika kita sudah mempelajari Islam, Al-Quran, Sunnah, kita kembali ke kampung kita ajarkan sedikit demi sedikit orang-orang yang kita kenal. Pasti dimulai dari keluarga kita dulu, yang paling patut kita ajak. Sebagaimana sabda Allah, anfusakum wa ahlikum nar. Pertama diri kita dulu kita selamatin, baru keluarga kita, baru setelahnya dan setelahnya. Demikian. Dan bermanfaat. Yang salah dari saya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Betul membaca doa semoga mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.